Kopi di atas meja sudah mendingin. Di sebelahnya, tumpukan dokumen yang belum sempat kuperiksa menjulang tinggi. Jauh di tengah malam, kantor tenggelam dalam keheningan, hanya suara ketikan keyboard dan cahaya monitor yang mengisi ruangan. Aku memaksa mataku yang berat untuk tetap terbuka, memijat pelipisku, tetapi kepalaku terasa seperti tenggelam dalam kabut tebal. Tiba-tiba, kesadaranku padam ke dalam kegelapan. Saat membuka mata, aku sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Bau desinfektan yang tajam menusuk hidung. Sinta, rekan kerjaku, berdiri di sampingku sambil memegang lembar hasil pemeriksaan. Matanya membulat dan bibirnya bergetar. Mbak Kirana, suaranya lirih, seolah takut akan memecahkan sesuatu. Mbak hamil, 3 bulan. Aku mencoba memahami kata-kata itu, mengerjapkan mata. 3 bulan. Sinta menatapku dengan campuran rasa kaget dan khawatir, lalu tiba-tiba maju dan memelukku erat. Pundaknya bergetar hebat. Selama ini, Mbak pasti berat sekali sendirian. Aku berusaha menahan, tetapi sebuah tawa kecil lolos dari bibirku. Dengan rambut yang diikat tinggi dan mata bulatnya yang penuh kekhawatiran, Sinta tampak seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Tidak apa-apa, jawabku lembut, seperti yang biasa kulakukan padanya di kantor. Sebenarnya, aku sudah menikah 3 tahun. Maaf tidak memberitahumu. Sinta membeku di tempat, tangannya masih mencengkeram ujung baju rumah sakitku. Bagi rekan-rekan kerja, aku hanyalah Kirana Putri, seorang lajang yang selalu datang paling pagi dan pulang paling malam, yang hampir tidak pernah berbagi kehidupan pribadinya. Beberapa hal, jika tidak benar-benar perlu, kusimpan sendiri, seperti melipat baju usang dan menaruhnya di laci terdalam. Aku kira Mbak kenapa-kenapa. Gerutu Sinta sambil menepuk lenganku pelan. Suaranya terdengar kesal, tetapi masih bergetar. Pernikahan itu kan hal besar, kok bisa Mbak sembunyikan dariku? Aku tersenyum dan memiringkan kepala. Pernikahannya memang kusembunyikan, tapi janji deh, kabar perceraianku nanti akan jadi yang pertama kamu tahu, oke? Dia kembali membeku. Matanya membelalak seolah baru saja mendengar sesuatu yang mengerikan. Bulu matanya yang basah, bibirnya yang terkatup rapat. Sudah, kataku sambil mengelus kepalanya dengan lembut. Aku keluar dari rumah sakit besok, nanti aku antar kamu pulang. Sinta kembali memelukku, membenamkan wajahnya di bahuku dan terisak. Baju rumah sakitku basah oleh air matanya. Siapa bajingan itu? Beraninya dia mengkhianati Mbak Kirana. Aku tersenyum sambil menyeka air matanya. Bagaimana kalau aku yang mencampakkannya? Dia menggeleng keras, suaranya penuh amarah. Tidak mungkin. Mbak Kirana itu baik, cantik, dan selalu bicara lembut. Mbak bukan orang seperti itu. Semakin dia bicara, semakin suaranya tercekat. Lupakan saja pria brengsek itu, biarkan saja dia membusuk. Mbak Kirana pasti akan dapat yang jauh lebih baik. Pria terbaik. Butuh waktu 10 menit untuk menenangkannya. Aku tersenyum, mengusap air matanya, dan memasukkannya ke dalam taksi. Dengan mata memerah, dia terus menoleh ke belakang, seolah aku adalah makhluk rapuh yang harus dilindungi. Duduk kembali di kursi rumah sakit, aku merenung. Aku cukup pandai menenangkan orang. Selama 12 tahun, aku menenangkan Bramantio Wijaya. Begitu pandainya, hingga terkadang aku lupa bahwa diriku sendiri juga butuh ditenangkan. Saat memasuki apartemen, suasana masih senyap. Satu-satunya yang memecah keheningan adalah gemerincing pelan dari gantungan kunci di tanganku. Lampu ruang tamu menyala, menyorot Bramanto yang duduk di sofa. Dia duduk dengan kaki bersilang, satu tangan menopang dagu, tatapannya dingin, dan sorot matanya yang melintasiku terasa seperti celaan tanpa kata. Ini jam 3 pagi, Kirana. Suaranya rendah dan serak karena lelah. Sepertinya kau punya sesuatu untuk dijelaskan padaku? Aku berhenti di ambang pintu, menatapnya. Bram, yang kulihat setelah 3 bulan, tampak jauh lebih kurus. Kemejanya terlihat longgar di sekitar bahunya. Di berita ekonomi baru-baru ini, dia dipuji atas keberhasilannya mengakuisisi perusahaan asing, menambahkan satu lagi kemenangan pada kerajaan bisnisnya. Kemampuan Bramantio Wijaya tidak pernah diragukan. Dia selalu menjadi pemimpin,
Seseorang yang tidak pernah kalah. Tetapi pria yang duduk di sana sekarang tampak seperti raja yang lelah di atas tahtanya. Aku berjalan pelan ke dapur, membuka lemari, dan mengambil cangkir. Aku menuangkan air panas ke dalam teko kopi. Aroma biji kopi yang baru digiling memenuhi ruangan. Aroma yang hangat dan akrab, seperti bisikan lembut yang membelah ketegangan. Aku menuangkan secangkir kopi untuknya, menambahkan sedikit susu seperti yang dia suka, lalu meletakkannya dengan tenang di meja kaca di hadapannya. Bram menghirup aroma kopi dalam-dalam. Perlahan, ketegangan di dahinya mereda, seperti angin yang meniup awan. Dia masih menatapku dengan ekspresi tegas, tetapi suaranya menjadi lebih lembut. Jangan pikir kau bisa menenangkanku dengan kopi, Kirana. Itu trik yang kau gunakan sejak kecil, kan? Setiap kali kau tidak mau bicara, kau hanya menyodorkan minuman. Aku tersenyum tipis. Dia masih mengingat sisi diriku yang itu. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak. Aku menunggu saat dia perlahan menyesap kopinya. Satu tegukan, lalu satu lagi. Uapnya membuat kacamatanya berembun. Pikiranku berkecamuk. 12 tahun penghiburan, 12 tahun perlindungan. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti. Ketika dia akhirnya meletakkan cangkirnya, suara denting pelan terdengar seperti titik di akhir kalimat. Aku berdiri dan membuka laci. Surat gugatan cerai ada di sana, dingin seperti kontrak bisnis. Dengan tangan yang stabil, aku menyerahkannya padanya. Alis Bram yang terpahat sempurna terangkat. Dia membaca dokumen itu dengan cepat, lalu tertawa-tawa yang getir dan hampa. Perhatian sekali kau, Kirana Putri. Pergi tanpa mengambil apapun, agar dunia berpikir Bramantyo Wijaya adalah pria tak berperasaan. Aku menatap matanya lurus. Suaraku tenang, tanpa riak. Selama 3 tahun pernikahan kita, aku tidak punya kontribusi finansial. Apartemen ini, mobil, perabotan semuanya dibeli dengan uangmu. Kalau kau khawatir dengan pandangan orang, kita bisa membuat pernyataan bersama. Murah hati sekali, desis Bram. Nada bicaranya sinis, matanya berkilat. Dia mengambil pulpen, menandatanganinya dengan coretan kasar, lalu melemparkan kertas itu ke lantai. Kertas itu melayang ringan sebelum mendarat di atas karpet. Dia berbalik dan berjalan pergi. Suara sepatunya menggema di lantai parket. Pintu kamar tidur ditutup dengan suara keras. Dia tidak menoleh ke belakang. Aku duduk di sofa tempat dia tadi duduk. Sisa kehangatan tubuhnya masih terasa. Aku mengambil segelas air lemon dari kulkas dan meminumnya perlahan. Rasa masam yang menyelimuti lidahku seolah mengingatkanku pada semua kepahitan pernikahan ini. 1 jam kemudian, ponselku bergetar, layarnya menyala dalam kegelapan. Sebuah pesan WhatsApp dari Larasati Chandra. 1 foto. Bram, mengenakan jubah mandi, bersandar lesu di sofa dengan segelas anggur di tangan. Aku menggulir ke atas. Ada lebih banyak fotonya dari 3 bulan lalu. Mabuk, telinganya memerah, kepalanya bersandar di pangkuan Laras seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Pesan dari Laras. Kirana, kau hanya orang ketiga di antara 2 orang yang saling mencintai. Sudah waktunya kau mengembalikan Mas Bram. Aku tersenyum dingin dan mengetik di keyboard. Jangan terlalu percaya diri, Laras. Aku istri sah Bramantyo Wijaya, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Selama kami belum bercerai, kau selamanya hanya akan menjadi selingkuhan. Aku menekan tombol kirim, membayangkan wajah Laras yang akan berkerut karena marah. Wajah yang selalu sombong sejak kecil, yang tidak tahan dengan penghinaan sekecil apapun. Orang ketiga di antara cinta Laras, konyol. Saat pertama kali aku bertemu Bram, aku berusia 16 tahun. Aku melihatnya seperti bintang yang bersinar di langit malam, dan bertanya-tanya bagaimana cara menangkap bintang itu dan membawanya ke taman kecilku sendiri. 12 tahun cinta, perhatian, malam-malam panjang menemaninya melewati kegagalan dan kesuksesan. Dan sekarang, cukuplah sudah. Saat aku berusia 16 tahun, rumah tua kakekku masih berbau kayu cendana dan buku-buku berdebu. Lampu gantung kristal yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya ke lantai marmer yang berkilauan, menyoroti sosok pamanku yang sedang menunjuk-nunjuk wajahku, bau rokok menguar dari mulutnya. Kirana,
Karena kau keponakanku, aku memberimu satu kesempatan terakhir, geramnya dengan suara serak. Di mana kau sembunyikan warisan kakekmu? Tanteku berdiri di sampingnya, wajahnya berkerut dan kedua tangannya terkepal erat seolah siap menghancurkan sesuatu. Harta ayah lebih dari 100 miliar. Tidak masuk akal kalau dia menyumbangkan semuanya ke yayasan amal, dan tidak meninggalkan sepeser pun untuk keluarga. Dia maju, mengangkat tangannya. Kuku-kukunya yang dicat merah berkilat di bawah cahaya, siap menamparku. Aku berdiri diam. Pandanganku tertuju pada lampu merah kecil yang berkedip dari kamera di sudut langit-langit. Kalau paman dan tante menyentuhku seujung jari pun, suaraku tidak bergetar, kamera itu akan merekam semuanya. Wakil Direktur Museum Seni memukuli keponakannya karena sengketa warisan. Jika itu tersebar, kalian tidak hanya akan kehilangan uang. Posisi tante juga akan hilang. Tangan tanteku berhenti di udara. Matanya membara, seolah ingin menembusku. Kirana Putri, desisnya. Kalau saja orang tuamu tidak terburu-buru pulang untuk merayakan ulang tahunmu menembus badai waktu itu, mereka tidak akan mati di jalan tol itu. Kau ini pembawa sial. Kau membunuh orang tuamu, dan sekarang kau menghancurkan kakekmu. Aku memiringkan kepala sedikit dan tersenyum tipis, seolah mendengarkan dongeng lama yang sudah tidak ada artinya lagi. Tante, seiring berjalannya waktu, sepertinya cara berpikir tante tidak berkembang sama sekali. Apa tante pikir kata-kata seperti itu masih bisa menyakitiku? Pamanku jatuh terduduk di kursi, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Baik, katanya dingin. Lupakan itu. Dari 20 miliar yang kakek tinggalkan untukmu, kau ambil 1 miliar, sisanya bagi dengan kami. Aku melangkah maju, mengambil rokok dari tangannya, dan mematikannya perlahan di asbak kaca di atas meja. Bau rokok yang menyengat hilang, digantikan oleh keheningan. Jangan merokok lagi, kataku pelan tapi tajam, kakek paling benci rokok, dan soal uang, tidak ada. Rumah ini sudah disumbangkan ke yayasan seni untuk mengenang kakek, jangan pernah datang ke sini lagi. Pamanku melompat berdiri, wajahnya memerah, dan dia menggebrak meja. Asbak berderak keras. Kau sumbangkan rumah senilai 60 miliar. Raungnya, seolah aku telah merobek sesuatu yang dia anggap suci. Aku menatap matanya lurus tanpa berkedip. Di usia 8 tahun, setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, paman dan tanteku menunjukkan warna asli mereka, mengincar harta keluarga kami seperti serigala lapar. Tanteku bahkan menyalahkanku, mengatakan kecelakaan itu terjadi karena mereka terburu-buru demi ulang tahunku, tapi aku ingat dengan jelas. Malam itu, tanteku mabuk dan memaksa ayahku menempuh jalan yang lebih jauh menembus badai untuk menjemputnya. Jika bukan karena dia, mungkin orang tuaku masih hidup. Kau? Pamanku mengangkat tangannya hendak memukulku. Aku mundur selangkah, tanganku menegang pada alat kejut listrik di saku mantelku. Jantungku berdebar kencang, tapi pikiranku setajam pisau. Saat itu, pintu terbuka dengan keras. Bramantio muncul. Sosoknya yang tinggi dan mengesankan berdiri melindungiku. Dia mencengkeram pergelangan tangan pamanku. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Dia memutar pergelangan tangan itu dengan kuat, membuat pamanku jatuh ke lantai. Mau masuk penjara? Tanya Bram dingin, matanya tajam penuh penghinaan. Aku diam-diam memasukkan kembali alat kejut listrik ke dalam saku dan menatapnya. Bram, seperti biasa, tampak begitu menawan. Rambut hitamnya yang berkilau, matanya yang tajam seperti permata, dan wajahnya yang memiliki aura priayi yang hanya bisa ditemukan pada keluarga kaya lama. Gerakan alisnya atau lirikan matanya saja sudah memiliki pesona yang tak tertahankan. Dia datang bersama pengawal dan pengacara, menyelesaikan semuanya dengan cepat dan bersih. Seperti biasa, tegas dan tanpa ampun. Setelah semua orang pergi, rumah kembali sunyi, hanya suara detak jam dinding yang tersisa. Aku duduk di kursi, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah bingkai foto tua. Raden Mas Suharjo, kakekku, dengan senyum lembutnya, berdiri di sampingku di taman yang penuh bunga. Saat itu, kakek bercerita tentang satu-satunya cinta dalam hidupnya, Eyang Rania, yang tak lain adalah Nenek Bram. Dia menghabiskan separuh hidupnya dengan bebas tanpa menghargainya.
Dan baru setelah Eyang Rania meninggal, dia menikah lagi, tetapi itu seperti upaya untuk mengisi kekosongan yang tidak akan pernah terisi. Sebelum meninggal, kakek berkata bahwa paman dan tanteku adalah serigala jahat, dan dia khawatir aku akan diganggu jika sendirian di Jakarta. Dia meminta teman lamanya di Bandung untuk menjemputku, berjanji bahwa orang itu akan memperlakukanku dengan baik. Dia memegang tanganku, suaranya lemah tapi hangat. Kirana, kakek tahu kau bisa menjaga diri, tapi kakek tetap khawatir. Dia mengelus kepalaku dengan lembut dan tersenyum. Orang-orang pikir kau pendiam dan penurut, tapi sebenarnya kau keras kepala sekali. Ingat anak laki-laki yang terus menarik rambutmu waktu SD? Kau menangis di depan orang, tapi diam-diam kau menuangkan cat rambut ke kepalanya sampai dia harus botak. Aku tertawa sambil menangis. Kakek selalu tahu isi hatiku. Dia terus tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Tangannya jatuh lemas. Sore itu, Bram datang menjemputku. Mobil hitamnya yang mengkilap berhenti tanpa suara di depan gerbang. Aku masuk ke kursi belakang tanpa berkata-kata. Pohon-pohon di pinggir jalan berlalu seperti garis buram. Ketika mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah, dengan gerbang besi tinggi dan deretan pohon tua, aku sadar bahwa aku tidak lagi punya rumah. Bram turun lebih dulu dan membukakan pintu untukku. Suaranya memecah keheningan, terdengar sedikit canggung. Jangan takut. Mulai sekarang, ini rumahmu. Aku kakakmu. Aku menoleh dan menatap wajahnya yang tampan. Matanya yang dalam, senyum tipis yang seolah menyembunyikan kegugupan. Kata-katanya yang canggung itu menyentuh sesuatu di dalam diriku, seperti angin hangat yang menembus cangkang yang dingin. Saat itu, sebuah benih tertanam di hati seorang gadis 16 tahun. Dan hari demi hari, disiram dengan kenangan, benih itu bertunas. Siapa sangka, 12 tahun kemudian, bintang yang pernah begitu kupuja dalam hati, akan kucabut sendiri dengan tanganku. Eyang Rania menyambut kami secara pribadi. Beliau mengenakan gaun panjang berwarna biru laut yang anggun, kain sutranya membungkus tubuhnya yang langsing. Aku sudah sering melihat fotonya. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun, kecantikannya tidak pudar oleh waktu. Rambut peraknya disanggul rapi, dan senyumnya sehangat mentari pagi. Dia memegang tanganku, lembut namun kokoh, dan membawaku masuk ke dalam rumah megah itu. Jadi Pak Suharjo tua itu punya cucu secantik ini, katanya dengan jenaka, matanya berbinar. Aku menoleh ke belakang, melihat Bram yang berdiri di belakang kami, dan berkata dengan lembut, kakek pernah cerita tentang Eyang, ulang tahunku 3 bulan lebih dulu dari Mas Bram. Seharusnya dia memanggilku Mbak. Aku melihat telinga Bram memerah karena kesal. Dia melirikku tajam, lalu berbalik pergi. Aku berpikir dalam hati. Kalau dia tidak suka digoda, berarti aku harus lebih sering menggodanya. Belakangan, Laras akan menangis histeris, menuduhku merayu Bram. Samar-samar kuingat itu adalah pesta ulang tahun Bram yang ke-18. Bram tidak kuat minum, dan setelah beberapa gelas, dia benar-benar mabuk dan terbaring di sofa kulit di lounge pribadi. Hari itu, dia mengenakan kemeja beludru gelap, kerahnya sedikit terbuka, memperlihatkan tulang selangkanya yang pucat dan halus. Wajahnya yang biasanya tenang kini memerah lembut karena alkohol. Dia sangat tampan, seperti lukisan hidup yang membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku membawa handuk basah dan mendekat, dengan hati-hati meletakkan jariku di bibirnya yang lembut dan hangat. Mas Bram, suaraku bergetar. Bolehkah aku menciummu? Dia langsung membuka mata. Telinganya memerah padam, tetapi dia tidak menolak. Dia hanya menatapku dengan napas tertahan. Aku anggap itu izin, kataku, lalu membungkuk dan mengecup bibirnya dengan ringan. Belum sampai 2 detik, pintu terbuka dengan keras dan Laras masuk sambil menangis, matanya merah. Dia mendorongku keras ke lantai. Aku menabrak pot bunga di belakangku, lenganku tergores. Kirana Putri, kau hebat sekali. Teriaknya dengan suara tercekat. Kau benar-benar menyukai Mas Bram, ya? Aku memegangi lenganku. Rasa perih menyebar dengan cepat. Tapi aku tetap menatap Bram, yang duduk di sofa dengan tatapan kosong dan kaget. Suaraku serak dan air mata menggenang di mataku. Iya,
Aku suka Mas Bram. Maafkan aku sudah menyakitimu, Laras. Mulai sekarang, aku tidak akan mendekatinya lagi. Aku berdiri dan keluar dari lounge, menutup pintu di belakangku. Aku menyeka air mata di sudut mataku. Laras dan Bram adalah sahabat karib sejak kecil, tak terpisahkan, dan dia selalu percaya bahwa Bram adalah miliknya. Aku tidak peduli apakah Bram menyukaiku atau tidak. Melihat wajahnya saja sudah membuatku bahagia, dan itu sudah cukup. Tapi Laras, dia tidak membiarkanku begitu saja. Di depanku, dia memanggilku Mbak Kirana dan tersenyum semanis permen. Di belakangku, dia mengumpulkan teman-temannya untuk merundungku, membisikkan kata-kata kejam di koridor sekolah. Dan yang terburuk, dia merusak lukisan cat minyak yang kakek wariskan padaku. Lukisan yang kakek buat untukku, kenangan terakhir dari sore hari saat beliau mengajariku cara memegang kuas. Bram tahu segalanya. Dia melihat saat-saat Laras mengejekku, dia melihat Laras mendorongku di sudut galeri seni sekolah, tetapi dia memilih untuk menjaga perdamaian. Persahabatan masa kecilnya dengan Laras lebih penting daripada perasaan samar apapun yang mungkin dia miliki untukku. Aku pernah berpikir, hatinya goyah seperti ilalang ditiup angin, tidak pernah menetap cukup lama untuk bisa kugenggam. Jika aku tidak bisa memilikinya, setidaknya aku akan menjadi orang yang menghancurkan bintang bersinar itu dengan tanganku sendiri. Aku akan membuat Laras menyesal telah menghancurkan milikku. Sedangkan untuk Bram, bintang itu sudah hancur berkeping-keping. Jika suatu saat nanti dia akhirnya kehilangan sinarnya, siapa yang peduli? Setelah menyerahkan surat cerai kepada Bram, aku mengambil cuti dan beristirahat di rumah. Saat membereskan barang-barang lama, aku menemukan beberapa piala berdebu di dalam sebuah kotak. Jika bukan karena piala-piala itu, mungkin aku sudah lupa bahwa aku pernah memiliki masa muda yang cemerlang. Kakek Raden Mas Suharjo adalah seorang pelukis cat minyak terkenal yang telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Aku mulai melukis bersamanya sejak usia 3 tahun, dan aku punya bakat. Orang-orang bilang aku akan menjadi bintang baru yang bersinar, Suharjo kedua. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa memegang kuas seperti dulu. Bukan karena tidak punya bakat, tapi karena suatu sore yang menentukan. Hari itu, cahaya lampu menyinari deretan lukisan di sepanjang dinding galeri seni sekolah. Karyaku yang paling penting sebuah lukisan ladang bunga krisan di bawah langit senja, yang kulukis untuk mengenang kakek diletakkan di tengah. Aku berdiri di dekatnya, jantungku berdebar kencang, menunggu para juri mengumumkan hasilnya. Saat itulah Laras muncul bersama gerombolan temannya. Senyumnya setajam pisau. Dia menarik lukisanku dan merobek kanvasnya di depanku. Suara robekan itu terasa seperti membelah mimpiku. Selama perkelahian, bahuku terbentur keras pada bingkai kayu, dan rasa sakit yang hebat menjalar di lengan kananku. Sejak saat itu, jari-jariku bergetar begitu hebat hingga aku tidak pernah bisa memegang kuas lagi. Bram datang terlambat, setelah semuanya hancur. Dia berdiri di depanku, matanya lelah, dan berkata dengan suara rendah, "Laras benar-benar menyesal, Kirana. Dia tersiksa setiap hari. Bisakah kau memaafkannya? Tolong jangan menuntutnya karena ini." Aku menatapnya dengan berlinang air mata, tetapi suaraku dingin dan menusuk. "Mas Bram, apakah harga untuk mencintaimu semahal ini? Kalau saja yang kehilangan kariernya hari ini adalah Laras, apakah Mas akan semudah itu memintaku untuk melupakannya?" Dia menunduk, terdiam. Lama kemudian, dia berbisik, "Kirana, maafkan aku." Permintaan maaf itu selembut angin. Tapi tidak bisa menjahit luka yang menganga di dalam diriku. Aku tahu, aku tidak bisa membalas dendam. Bahkan jika aku menuntut, kekuatan keluarga Bram dan Laras akan menghancurkan segalanya. Laras kemudian pergi belajar ke luar negeri seolah tidak terjadi apa-apa, hidup seperti seorang putri. Dan aku, di tengah simpati dan kasihan orang-orang, diam-diam meninggalkan dunia seni, menghilang seperti hantu. Aku membersihkan setiap piala, dan meletakkannya kembali di tempatnya semula. Pukul 6 sore, Bram datang menjemputku. Setiap Sabtu malam, jika kami punya waktu, kami akan makan malam bersama Eyang Rania. Duduk di kursi penumpang, aku mencium aroma parfum yang samar.
Aroma bunga kaca piring, favorit Laras. Aroma yang tidak berubah selama bertahun-tahun itu menempel di jok mobil, kehadirannya melayang di udara, sebuah pengingat tanpa kata. Aku menurunkan jendela agar angin musim gugur yang sedikit dingin bisa masuk. Saat lampu merah, jari-jari Bram mengetuk setir dengan gelisah. Aku tahu dia menungguku untuk memulai pembicaraan, untuk menunduk dan meminta maaf. Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa aku selalu mengalah, selalu menenangkannya. Saat dia nekat balapan mobil di jalanan gunung yang berbahaya, aku duduk di sebelahnya, ikut menggila bersamanya sampai kami tiba kembali dengan selamat. Saat Tuan Wijaya memukulnya dengan marah, akulah yang diam-diam masuk ke kamarnya tengah malam, mengoleskan salep, dan membujuknya untuk makan malam. Saat dia memulai bisnis untuk memberontak pada keluarganya dan terlalu sibuk hingga lupa makan, akulah yang rutin datang merawatnya. Dan ketika aku terlalu sibuk dan tidak bisa berada di sisinya, dia merasa diabaikan dan menghubungi Laras untuk memprovokasiku. Aroma di mobil hari ini bukan sekadar parfum. Itu adalah sebuah peringatan. Bukankah begitu? Bramantyo Wijaya sedang menyatakan perang. Kirana, kaulah yang mencintaiku. Jika kau tidak memegangku erat-erat, aku bisa pergi kapan saja. Dulu, setiap kali dia menghubungi Laras, aku akan menjadi gelisah dan memperlakukannya lebih baik. Taktik ini selalu dia coba, dan selalu berhasil. Mas Bram, suaraku datar, mataku menatap lampu jalanan yang berkedip di luar jendela. Kita akan segera bercerai. Lain kali, bilang pada Laras untuk berhenti mengirimiku foto-fotomu. Kamu sudah bebas sekarang. Dia mengerutkan kening. Alisnya yang indah menukik, seolah berusaha menekan gejolak di dalam hatinya. Apa yang dia kirim? Tanyanya dengan suara rendah, nyaris menggeram. Aku membuka ponselku dan menunjukkan foto-foto yang dikirim Laras. Bram menggulir foto-foto itu, jari-jarinya yang memegang ponsel memutih karena terlalu erat. Tiba-tiba, dia menginjak rem mendadak, menepikan mobil. Dadanya naik turun, napasnya berat. Kirana Putri, geramnya. Kau benar-benar hebat. 3 bulan lalu saat aku menelepon dari Amerika, kau tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini, kau berpura-pura tidak peduli saat aku bersama Laras. Apa kau benar-benar tidak cemburu sedikit pun? Aku menatapnya. Matanya berkilat dengan campuran luka dan amarah, tapi aku hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia turun dari mobil dan menyalakan sebatang rokok. Asap putih mengepul di bawah lampu jalan, mengaburkan wajahnya. Lalu dia kembali, membuka ponselnya, dan menunjukkannya padaku. Sebuah foto lama yang buram. Kirana, suara Bram pecah, matanya tidak bisa menyembunyikan rasa sakit, selama bertahun-tahun ini. Aku ini apa bagimu? Apa aku hanya pengganti Mas Bayu? Di dalam foto itu, aku berusia 16 tahun. Rambutku diikat tinggi, mengenakan seragam sekolah, pipiku merona di bawah sinar matahari. Di sampingku, seorang anak laki-laki tersenyum secerah mentari. Tangannya tersembunyi di belakang punggungnya, tetapi dia mencengkeram pergelangan tanganku erat, seolah takut aku akan menghilang. 16 tahun. Aku berdiri berdampingan dengan seorang anak laki-laki di bawah sinar matahari yang hangat, merasakan angin musim semi yang berhembus lembut. Hanya dengan memikirkan nama Bayu Permana, dadaku terasa sesak dan air mata menggenang di pelupuk mata. Bayu adalah saudara tiri Bram, orang yang dikirim Eyang Rania ke Bandung karena tidak ada yang tahu bagaimana harus menyesuaikan diri dengan keluarga yang rumit itu. Dia sekitar 70% mirip dengan Bram. Mata yang dalam, rahang yang tegas. Tapi jiwanya sangat berbeda. Bayu rendah hati dan lembut, bersinar seperti mentari pagi. Tidak sombong atau dingin seperti Bram. Tidak peduli seberapa keras kepalaku, dia menunjukkan kesabaran yang tak ada habisnya. Saat aku marah dan melempar kuas karena lukisanku tidak sesuai keinginan, dia hanya tersenyum, mengambilnya, dan meletakkannya kembali di tanganku. Saat aku bernyanyi dengan suara sumbang, dia duduk di sebelahku, menepuk pundakku dengan lembut, dan ikut menyenandungkan lagu-lagu kesukaanku. Aku tidak pandai olahraga, tetapi Bayu telah memenangkan banyak piala bulu tangkis sejak kecil, tempat di sampingnya selalu disediakan untukku. Boncengan sepedanya hanya untukku, dan tas sekolahku selalu tergantung di bahunya.
Bayu memberiku semua yang terbaik. Foto itu diambil pada hari dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis nasional. Kenangan kami di lapangan. Setelah penonton pergi, dia menggenggam tanganku erat dan memberiku foto kami berdua. Bayu adalah segalanya yang baik. Cahaya, kelembutan, dan rasa aman yang pernah kupikir akan abadi. Tapi keabadian tidak bertahan lama. Bayu terbaring di ranjang rumah sakit. Dia memegang tanganku. Jari-jarinya lemah, tapi masih menggenggam erat. Dan berbisik, "Kirana, lupakan aku. Hiduplah dengan baik." Ya, kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Bagaimana aku bisa melupakanmu, Mas Bayu? Bagaimana aku bisa melupakan cinta pertamaku? Orang yang mengajariku bahwa cinta adalah memberi segalanya, tanpa mengharapkan apapun. Orang bilang jangan mencintai terlalu dalam saat kau masih muda, kau akan menghabiskan sisa hidupmu untuk mencoba melupakannya. Dulu aku menertawakan kata-kata itu. Kupikir Bayu adalah orang terbaik di dunia dan kami akan bersama selamanya. Tapi setelah dia pergi, aku menolak dipasangkan dengan siapapun yang ditunjuk guru. Aku bersepeda ke sekolah sendirian, dan pulang ke rumah sendirian. Malam hari, aku sering mampir ke lapangan bulu tangkis di lingkungan kami. Di bawah lampu jalan yang redup, aku akan hancur dan terisak. Tangisanku lenyap bercampur angin. Saat itulah aku sadar, melupakan butuh waktu seumur hidup. Setengah tahun kemudian, kakek Suharjo juga meninggal, meninggalkanku sendirian di rumah kosong. Tanteku memakiku, menyebutku pembawa kutukan. Mengatakan orang tuaku mati dalam kecelakaan karena aku, dan aku juga yang menyebabkan kematian kakek. Di luar aku tampak tenang, tetapi di dalam, setiap kepingan yang pecah menusuk lebih dalam. Orang tuaku, Bayu, kakek. Semua orang yang kucintai pergi satu persatu. Seolah aku memang bintang kesepian yang ditakdirkan kehilangan segalanya. Aku mengertakkan gigi, berusaha untuk tidak hancur. Aku berjuang melawan paman dan tanteku untuk melindungi warisan yang kakek tinggalkan. Tapi aku lelah, tenggelam di lautan dalam, sampai Bram muncul. Dia berdiri di hadapanku. Tinggi dan angkuh, tapi matanya lembut. Seperti pelampung yang dilemparkan kepada orang yang hampir tenggelam. Mobil Bram masih terparkir di pinggir jalan. Cahaya kuning redup dari lampu jalan merembes melalui kaca depan, menerangi wajahnya. Matanya merah, alisnya menukik tajam seolah berusaha menyembunyikan badai amarah dan luka. Aku duduk di kursi penumpang, mencengkeram ujung gaunku, menatap foto Bayu di ponsel Bram. Senyumnya yang secerah mentari di usia 16 tahun kami. Air mata menggenang, tapi kuseka dengan punggung tangan, dan dengan senyum tipis serta suara serak, aku berkata, "Mas Bram, sekarang kamu pasti sudah mengerti, kan? Semua yang kulakukan untukmu selama 12 tahun terakhir, semua perhatian dan kasih sayang, itu semua hanya meniru apa yang pernah Mas Bayu lakukan untukku. Keluar. Keluar sekarang juga." Teriak Bram, melemparkan ponselnya ke jendela. Suara benturan keras menggema tajam di dalam mobil. "Kirana Putri, beraninya kau melakukan ini padaku?" Raungnya, dadanya naik turun. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah menahan badai. Aku melirik jam. Jarum jam menunjuk angka 8. Aku menjawab dengan lembut tapi dingin. "Kenapa? Ada yang lebih parah lagi, mau lihat?" "Mas Bram, ini hadiah perceraian dariku untukmu." Aku membuka ponselku dan menggulir pesan-pesan yang bocor di Twitter. Pengakuan Laras bahwa dia telah merusak lukisanku dan menghancurkan karierku. Postingan itu menjadi trending topik nomor 1, dan komentar meledak seperti kembang api di langit malam. Kenangan kembali, pahit dan tajam. Laras, dengan senyum palsunya yang manis, pernah mengurungku di gudang sempit. Dia berdiri di hadapanku dengan secangkir kopi, lalu menyiramkannya ke wajahku. Cairan panas itu mengalir ke leherku, membasahi kemejaku. "Lihat dirimu di cermin, Kirana," ejeknya dengan nada kemenangan. "Lihat betapa menyedihkannya kau. Dulu waktu aku merusak lukisanmu dan tanganmu, Mas Bram tidak bilang apa-apa. Hari ini pun, kalau aku menginjak-injak wajahmu, dia tetap tidak akan peduli." Dia melemparkan serbet ke arahku, mencibir. "Nyonya Bramantio Wijaya, lap wajahmu sana."
Sebentar lagi kau harus mengedit fotoku, kan? Aku beritahu ya, setiap foto yang kau edit, akan terus kucari kesalahannya. Sampai kau lelah dan menyerah. Kalau kau berani, berhenti saja. Lihat siapa yang mau mempekerjakan pecundang sepertimu. Laras mengira aku lemah. Dia pikir aku akan selamanya menunduk, tapi dia salah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat, dan perceraian dengan Bram adalah waktu yang sempurna. Sekarang, Twitter sedang terbakar. Ya Tuhan, jadi Larasati Chandra itu selingkuhan yang merusak pernikahan Bramantio, dia tidak punya hak menghancurkan hidup orang lain. Kasihan sekali karyawannya, dirundung oleh selingkuhan suaminya sendiri. Kemarahan publik adalah api yang membakar citra putri sempurna Laras. Aku membuka akun Twitterku, Senja. Nama yang 5 tahun lalu mengguncang dunia seni dengan lukisan senja di Bromo. Aku menggeser jariku dengan lembut di atas layar dan menulis, mohon maaf harus muncul dengan cara seperti ini. Saya adalah istri dari Bapak Bramantio Wijaya, dan juga seniman senja. Kami telah menikah selama 3 tahun, tetapi semua harapan hancur karena hubungannya dengan kekasih lamanya, Larasati Chandra. Kami telah sepakat untuk bercerai dan akan segera menyelesaikan prosesnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak akan menanggapi lebih jauh mengenai masalah ini. Kurang dari 30 detik, postingan itu meledak. Ratusan ribu share, like, dan komentar. Seniman-seniman terkenal meretweetnya. Mereka berbicara tentang senja, tentang penghargaan internasional, tentang bakat menjanjikan yang pernah disebut sebagai Suharjo kedua. Laras mengira aku telah layu, tapi dia tidak pernah tahu bahwa aku berlatih melukis dengan tangan kiriku, setiap sapuan kuas direndam dalam rasa sakit. Setiap malam tanpa tidur dihabiskan bersama teman lama kakek, orang yang membantuku menemukan cahayaku kembali. Aku tidak pernah menyerah. Bram duduk diam di kursi pengemudi. Ponselnya terus bergetar tanpa henti dengan panggilan dari Laras, tetapi dia tidak menjawabnya. Dia menatapku dengan mata memerah, suaranya bergetar. Kirana, kau memakai topeng lembut, dan pemaaf itu di hadapanku selama bertahun-tahun. Apa kau tidak lelah? Aku membuka permen min, memasukkannya ke mulut untuk meredakan mual, dan berkata dengan lembut, sama sekali tidak. Justru, bagaimana denganmu, Mas Bram? Bertahun-tahun bersamaku, tapi tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Apa itu tidak menyakitkan? Dia tertawa, suara tawanya getir dan hancur. Sudut matanya berkilau. Kirana, jadi kau tahu segalanya, berarti aku yang bodoh, aku tidak mengerti. Kenapa kau begitu membenciku sampai harus membangun perangkap lembut ini selama 12 tahun hanya untuk melihatku jatuh ke dalamnya? Aku memandang keluar, ke kota yang berkelip di bawah lampu malam. Dengan satu jari, aku menulis kata Bayu di kaca jendela yang berembun. Lalu aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Suaraku tenang, tapi setajam pisau. Kita tidak pertama kali bertemu di rumah kecil di Bandung itu. Pertemuan pertama kita adalah di rumah sakit, Mas Bram. Kamu tidak perlu diperiksa, tapi kamu bersikeras. Dan setelah tahu sumsum tulang belakang kita cocok, apa kamu ingat apa yang kamu katakan di samping ranjang Mas Bayu? 12 tahun lalu, Bram berdiri di samping ranjang Bayu. Matanya bersinar dengan kepuasan yang angkuh. Jadi kau Bayu Permana? Ejeknya dengan suara sedingin es. Kau bajingan yang merusak pernikahan orang tuaku. Sekarang kau sekarat. Karma, ya? Aku sudah tes. Aku bisa mendonorkan sumsumku, tapi aku tidak akan melakukannya. Hanya jika kau mati, ibuku baru bisa pulih dari kegilaannya. Aku berdiri di luar pintu kamar, tanganku mencengkeram gagang pintu dengan erat. Pikiranku kosong. Kata-kata itu adalah pisau yang mengoyak hatiku. Bramantio Wijaya, dengan wajah yang seolah dipahat oleh Tuhan, mengucapkan kata-kata sekejam itu. Sejak saat itu, aku bertanya pada diriku sendiri, jika suatu saat nanti Bramantio Wijaya kehilangan orang yang paling dia cintai, seperti apa rupanya? Larasati Chandra mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan di Twitter. Keluarganya pontang-panting mencoba memperbaiki kerusakan, tetapi badai online belum mereda. Sekarang, di ruang tamu megah kediaman Wijaya, dia duduk di sofa, menatapku dengan tatapan penuh kebencian.
Bram duduk di antara kami, satu tangan menopang dagu, matanya yang lelah memandang kami bergantian. Aku perlahan menyeduh kopi, menikmati wajah Laras yang berkerut karena amarah. Aku menuangkan kopi ke cangkir dan meletakkannya dengan tenang di hadapannya. Suara denting kecil menggema di ruangan yang sunyi. "Laras, berat ya akhir-akhir ini?" kataku, mendesah dengan nada penuh simpati. "Kau terlihat lebih kuyu dari sebelumnya. Matamu juga masih bengkak. Ini, minum kopi dulu, tenangkan dirimu. Hari-hari terburuk belum datang. Kalau sekarang saja kau sudah hancur, bagaimana kau akan menghadapi apa yang akan datang?" Laras menepis tanganku dengan kasar. Kopi tumpah ke meja kaca. Dia menerjangku, kuku merahnya terangkat agresif. Bram melompat berdiri, mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Dia memaksa Laras duduk kembali di sofa. "Laras, hentikan," katanya dengan suara lelah. Dia hancur. Air mata mengalir di pipinya yang bermakeup tebal. "Mas Bram, aku sudah menghancurkan kita, tapi kamu masih membelaku? Apa kamu tidak tahu dengan perceraian ini dia akan mengambil separuh hartamu? Semua yang sudah kamu bangun dengan susah payah akan hilang." Aku tersenyum tipis, menyilangkan kaki di kursi di seberangnya. "Perhitunganmu salah, Laras. Sebagian besar hartanya." Aku melirik Bram. Dia menghindari tatapanku. "Kenapa Mas Bram tidak memberitahumu? Saat dia memulai bisnisnya, modal investasi 20 miliar itu berasal dariku. Waktu itu Mas Bram sangat ingin mandiri dari keluarganya, tapi keluarga Wijaya tidak memberinya dukungan sepeser pun. Malah, mereka memblokir sumber dananya. Diam-diam, aku meminta Eyang Rania untuk menjadi penjamin pinjaman, dan sejak saat itu, sebagian besar saham perusahaannya adalah milikku. Aku mengeluarkan dokumen hukum dari tasku, dan menjatuhkannya dengan lembut di kaki Laras. Kertas itu berdesir saat mendarat di karpet. "Semua uang yang Mas Bram habiskan untukmu selama beberapa tahun terakhir, itu adalah harta Gonogini. Aku berhak mengambilnya kembali, aku akan berbaik hati. Kembalikan semuanya dalam sebulan, atau kita bertemu di pengadilan." "Mas Bram, kamu hanya akan berdiri di sana?" teriak Laras, kesombongannya yang biasa hilang. Suaranya pecah, dan tangannya menunjuk ke arahku dengan gemetar. Keluarga Chandra hancur. Dari penyelidikan pajak hingga kegagalan investasi di luar negeri, mereka nyaris tidak bertahan. Tanpa dukungan Bram, bagaimana Laras bisa mempertahankan gaya hidupnya yang mewah? Bram tidak berkata apa-apa, bersandar di sofa, tenggelam dalam pikirannya, hanya menatap gelas di atas meja. Laras tampak kalah. Air mata mengalir tanpa henti. Aku tidak mengerti. Sejak Kirana masuk ke dalam hidup kita, semuanya jadi salah. Buku harianmu penuh dengan namanya, kamu hanya mendengarkan dia. Kamu menghancurkan keluarga Chandra demi dia. Kamu tergila-gila padanya, Mas Bram. Tapi apa yang kamu dapatkan? Pernikahan yang hancur, sebuah balas dendam yang dibungkus romansa. Bram mengangkat kepala. Suaranya tenang, tapi setajam pisau. "Laras, beberapa tahun lalu aku memang menggunakan informasimu untuk menjatuhkan keluarga Chandra, tapi secara finansial aku tidak pernah membiarkanmu kekurangan. Jual rumah yang kau tinggali sekarang untuk membayar Kirana. Sisa uangnya lebih dari cukup untukmu hidup. Gila. Kau benar-benar sudah gila. Itu hutangmu padaku." Jerit Laras, menggebrak meja. Bram menatapnya, tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya melepas kancing mansetnya dan melemparkannya dengan keras ke atas meja. Suara logam yang menghantam kaca terdengar keras, seperti peringatan terakhir. Laras membeku, ketakutan melintas di wajahnya. Dia tidak berani berteriak lagi, sambil menangis, dia berlari keluar ruangan. Kopi sudah dingin, aromanya memudar di udara yang berat. Aku berdiri, bersiap untuk pergi. Mata Bram memerah. Suaranya serak. "Kirana, kenapa kau harus menceraikanku? Tidak bisakah kau tetap di sisiku selama beberapa tahun lagi?" Aku mengelus perutku dengan lembut, merasakan kehangatan kecil di dalamnya. Lalu aku melangkah maju, memeluknya dengan lembut, dan berbisik di telinganya, suara seringan angin. "Mas Bram, kita tidak bisa bersama lagi.
Karena aku sadar, aku juga sudah jatuh cinta padamu. Dia membeku. Lengannya yang melingkariku menegang. Tapi aku melepaskannya dan berjalan menuju pintu. Di belakangku, hanya ruang tamu yang sunyi. Angin malam di luar terasa dingin, menyapu segalanya. Aku tahu ini adalah akhir. Akhir cerita yang kutulis dengan tanganku sendiri. Saat meninggalkan ruang tamu kediaman Wijaya, angin malam yang dingin menerpa wajahku, membawa aroma daun-daun gugur dari taman. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala ke jendela. Tanganku dengan lembut berada di atas perutku, tenggelam dalam pikiran. Kapan aku sadar Bram menyukaiku? Mungkin pada suatu hari di musim panas saat aku berusia 17 tahun. Aku duduk di taman, mengayunkan kaki dengan lembut, memegang sebuah buku tua. Halaman-halamannya berdesir di bawah sinar matahari keemasan. Bram sedang menyiram bunga, gembor airnya berkilauan di bawah cahaya. Tiba-tiba, dia memanggil. Suaranya menggema melewati pagar hijau. Kirana. Lihat ke atas. Aku mengerjap karena silau, lalu mengangkat kepala. Aku melihatnya menyemprotkan kabut air halus ke udara. Tetesan-tetesan kecil berkilauan, dan pelangi 7 warna muncul secara magis dan mempesona di bawah matahari. Aku tidak bisa menahan diri, melompat berdiri dan berlari, mengulurkan tangan mencoba menangkap pita warna yang berkilauan itu. Tawar yang bergema di taman. Bram menatapku sejenak. Matanya bersinar. Lalu, tiba-tiba, dia menjatuhkan gembornya dan berlari pergi. Semenit kemudian, dia kembali dan melemparkan handuk bersih padaku. Suaranya terdengar seperti omelan, tapi lembut. Sudah besar kok main air. Aku nyaris tidak basah, tapi dia membawakan handuk hanya untukku. Aku menyadari cuping telinganya memerah, dan jantungku berdebar kencang. Dan aku yakin, dia menyukaiku. Bram bukanlah orang yang tahu cara mencintai. Dia tidak sabaran, mudah berubah-ubah, dan terlalu angkuh. Seperti bintang yang menolak untuk merendahkan dirinya. Tapi tindakannya menceritakan kisah yang berbeda. Kirana, kamu lambat sekali, keluhnya saat kami mendaki gunung, tapi dia tetap membawa ranselku yang berat. Di bawah terik matahari, kemejanya basah oleh keringat. Kirana, kamu merepotkan sekali. Berhenti menyuruh-nyuruh, gerutunya setiap pagi saat aku mengetuk pintu kamarnya, tapi dia tetap bangun, mengucek mata, dan berpakaian. Aku pernah berkata dengan lembut, kalau Mas telat, guru tidak akan marah, tapi aku yang harus berdiri di luar kelas. Kalau begini terus, aku tidak mau berangkat sekolah bareng lagi. Setelah itu, dia tidak pernah kesiangan lagi. Setiap pagi, dia menungguku di depan pintu. Ketika kami masuk universitas, aku diterima di sebuah universitas di Jakarta, dan dia pergi ke Bandung. Karena Laras telah menghancurkan kesempatanku dan cara keluarga Wijaya memperlakukanku, aku tidak ingin membuat Eyang Rania tidak nyaman. Jadi aku pindah dari rumah mereka. Kami jarang bertemu, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku hanya ingin melihat wajahnya. Setiap minggu, aku diam-diam terbang ke kampusnya, duduk di tribun penonton, dan menyaksikannya berolahraga dan berdebat. Aku bahkan menyelinap ke kelasnya, duduk di belakang, dan melihatnya membuat catatan. 3 tahun berlalu seperti itu. Suatu malam, ponselku berdering. Telepon dari salah satu sahabat Bram. Kirana, cepat ke sini. Bram mabuk. Ketika aku tiba, bar itu berisik, musik berdentum, dan penuh dengan asap rokok dan alkohol. Bram memelukku di koridor yang gelap. Dahinya menempel di dahiku, napasnya hangat. Kirana, apa kau benar-benar sesuka itu padaku? Sampai datang ke kampusku setiap minggu untuk melihatku? Aku tidak menjawab. Aku hanya memapahnya, mengeluarkan termos dari tasku, dan melihatnya menenggak air madu. Aku memegang tangannya dan membawanya melewati kerumunan malam yang gila menuju malam yang membekukan. Bram berdiri diam di sampingku, angin menerpa wajah kami. Saat mobil tiba, dia mendorongku ke kursi belakang, membungkuk, dan menciumku dengan ganas. Bibirnya panas, tangannya mencengkeram bahuku. Kirana, kita pacaran. Lupakan Laras. Teruslah bersikap baik padaku seperti sekarang. Ya? Suaranya sedih dan serak, seperti memohon. Setelah Laras pergi belajar ke luar negeri, kami tidak pernah membicarakan insiden dia menghancurkanku,
selalu ada sesuatu yang tak terlihat di antara kami. Kami berjalan maju, berhenti, lalu berjalan lagi untuk waktu yang lama. Ketika aku berusia 25 tahun, Bram mengeluarkan cincin dari saku jaketnya dan memasangkannya di jariku. Kirana putri, semua orang tahu kau tergila-gila padaku, jadi ayo kita menikah. Pegang aku erat-erat dan jangan beri kesempatan pada orang lain. Rumah baru yang dia rancang. Ketika aku pindah, aku menyadari bahwa segalanya, dari dinding krem hingga rak buku kayu gelap, persis seperti yang pernah kuimpikan. Tapi aku hanya pernah menceritakan mimpi itu kepada Eyang Rania. Dia pasti tidak sengaja mendengarnya. Kenapa ada rak pajangan kok bulu tangkis di sini? Tanya Bram. Merangkul bahuku sambil mengerutkan kening melihat rak kaca transparan yang terpasang di dinding. Aku benci bulu tangkis. Aku juga belum pernah melihatmu bermain. Aku tidak berkata apa-apa. Air mataku hampir jatuh, dadaku terasa sesak, karena rumah impian itu adalah untuk Bayu, orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Rak pajangan itu untuk menyimpan kok bulu tangkis bertanda tangan yang kuterima dari teman-temannya, pelatihnya, dan penggemarnya. Kamu sedang tidak mood? Bram menyenggolku dengan main-main. Kalau kamu mau, aku bisa main denganmu. Mungkin kalau aku melihatmu memakai baju bulu tangkis, aku akan jadi suka. Rak pajangan itu tetap kosong. Dan aku tidak pernah bermain bulu tangkis dengan Bram. Ketika aku meninggalkan rumah itu, aku hanya membawa satu barang. Rak pajangan itu. Seperti memeluk sepotong kenangan yang tidak pernah bisa kulepaskan. Pada hari kami bercerai, Bram tiba lebih dulu dariku. Aku turun dari taksi. Satu tangan melipat payung, mantelku tersibak oleh angin dingin yang tajam. Dia sudah ada di sana, di pinggir jalan, mengenakan mantel hitam dengan kerah ditegakkan menutupi separuh wajahnya, sebatang rokok menyala di antara jari-jarinya. Bara merahnya bersinar saat asap putih mengepul ke udara lembab. Melihatku, dia mematikan rokok di bawah sepatunya. Gerakannya cepat, tapi bergetar. Seolah berusaha menyembunyikan kegugupannya. Aku mendekat dan berkata lembut, "Maaf aku terlambat." "Aku yang datang lebih awal," jawab Bram dengan suara rendah. Matanya dalam tapi lelah saat memandangku. Dia berdiri tegap, tangan di saku. Napasnya membentuk awan putih di udara dingin. "Kau akan pergi dari sini, kan?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Angin meniup rambutku, sehelai jatuh di atas mataku. Saat itu, aku melihat setiap garis di wajahnya. Alisnya yang tebal, matanya yang dalam, bayangan samar di bawahnya, dan garis rahangnya yang tegas kini terukir oleh kelelahan. 12 tahun yang lalu, saat pertama kali kami bertemu di Bandung, dia adalah seorang remaja yang cemerlang, wajahnya sangat mirip dengan Bayu. Seperti replika yang indah tapi lebih dingin. Tapi sekarang aku sadar, matanya tidak terlalu mirip dengan Bayu. Bayu adalah mentari. Bram adalah api. Terbakar terang, tapi juga bisa melahap segalanya. Saat keluar dari pengadilan, hujan masih turun. Ringan dan terus-menerus, seperti air mata yang tak tertumpahkan. Kami berdiri di trotoar. Dua orang di bawah dua payung hitam, terpisah beberapa langkah. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Pandanganku tertuju pada wajah yang pernah menjadi mimpiku, pernah menjadi sumber penderitaanku, dan kini hanyalah kenangan. Tidak ada ucapan selamat tinggal. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku berbalik dan berjalan menuju taksi yang menunggu. Suara hujan menelan suara kehancuran di dalam dadaku. Bram tidak memanggil, tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berdiri di sana. Sosoknya memudar ke dalam kabut. 2 tahun setelah perceraian, aku kembali ke Bandung, tempat kenangan lama masih berhembus seperti angin dingin di jalanan. Kupikir aku bisa meninggalkan segalanya di Jakarta. Rasa sakit, kehilangan, bahkan Bram. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Setiap hari aku menatap mata jernih Rina dan melihat sepotong diri Bram di dalamnya. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakannya sepenuhnya. Hari itu sangat dingin. Aku menggendong Rina, memasangkan topi rajut pink kesukaannya di kepalanya. Dia berlari-lari di sampingku, menyanyikan Jingle Bells dengan suara manis yang kuajarkan,
saat kami bersiap pergi ke supermarket untuk membeli bahan kue Natal yang sedang disukainya. Tapi saat kami sampai di depan pintu apartemen, aku melihat sebuah mobil menghalangi jalan masuk. Aku mengerutkan kening karena tidak nyaman, tetapi saat aku mendekat, jantungku seakan berhenti berdetak. Itu Bram. Aku mengetuk jendela mobilnya pelan, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Pak Bramantio, Anda menghalangi jalan. Dia menurunkan jendela, dan saat itu aku melihat wajahnya yang tidak lagi angkuh seperti dulu. Dia menatapku, lalu menatap Rina. Seolah seluruh dunia berhenti. Aku melihat kebingungan di matanya, seperti anak laki-laki yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Rina, dengan rasa ingin tahu seorang anak berusia 2 tahun, menatapnya, lalu tiba-tiba meniup gelembung kecil dan berteriak, "Papa, itu Papa." Aku tidak bisa menahan senyum. Meskipun badai bergemuruh di dalam diriku, aku menyeka mulutnya dan berkata dengan lembut, "Iya, itu Papa." Rina pintar, ya. Masih ingat wajah Papa. Tapi sebenarnya, Rina hanya mengenal Bram dari foto yang kusimpan di rumah. Aku tidak pernah bercerita tentangnya, tapi dia tetap memanggilnya Papa dengan kepolosan yang begitu murni, dan itu menyakiti hatiku. Aku menatap Bram, yang masih membeku dan tidak bisa berkata-kata. Aku tahu dia sedang berjuang untuk menata perasaannya, dan begitu juga aku. Kukira setelah 2 tahun aku akan cukup kuat untuk menghadapinya. Tapi sekarang, berdiri di hadapannya, aku merasa seperti kembali ke titik awal, getaran yang sama, rasa sakit yang sama. "Pak Bram, mau tolong gendong anak kita?" Tanyaku lembut, suaraku lelah. Kekuatan lengan kananku tidak seperti dulu, jadi agak sulit menggendongnya dengan satu tangan. Dia maju dan dengan canggung mengambil Rina ke dalam pelukannya. Rina, dengan rasa ingin tahu, menyentuh telinganya, mencolek bibirnya. Tangan mungilnya menjelajahi sesuatu yang baru. Bram menatapnya, dan sesuatu di matanya melembut. Seolah semua rasa sakit dari tahun-tahun yang lalu meleleh pada saat itu. "Kami mau membuat kue Natal. Rina sedang suka sekali akhir-akhir ini," kataku sambil berjalan. Aku berusaha menjaga suaraku tetap stabil. "Saya kira Anda akan terlambat. Kupikir pesawat mungkin ditunda karena hujan, tapi sepertinya kita beruntung hari ini." Aku tidak tahu kenapa aku mengatakan itu, seolah ini hanya pertemuan biasa. Tapi sebenarnya, aku sudah tahu Bram akan datang. Eyang Rania menelepon minggu lalu, mengatakan Bram tidak baik-baik saja dan perlu menemuiku, dan aku setuju. Bukan karena ingin memulai kembali, tapi karena aku ingin dia melihat Rina. Aku ingin dia tahu bahwa bahkan jika segalanya di antara kami hancur, masih ada sesuatu yang indah yang tersisa. Saat kami masuk ke dalam, kehangatan perapian menyambut kami, mengusir dinginnya hujan di luar. Di dinding lorong, berjajar foto-foto, kebanyakan fotoku dan Bayu Permana. Momen-momen masa muda yang cerah yang tidak ingin kulupakan. Tapi di antara foto-foto itu, aku sengaja meletakkan satu foto diriku dan Bram, diambil pada momen langka saat kami berdua tertawa. Aku tidak tahu mengapa aku menyimpannya. Mungkin untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa di tengah rasa sakit, aku pernah mencintainya. Rina menunjuk foto Bayu, lalu foto Bram, dan berkata dengan serius, "Mama, Paman, Papa, Rina." Aku tersenyum dan memberikan sepasang sandal pada Bram saat Rina berlari ke ruang tamu. Dia selalu pintar, bisa membedakan Bayu dan Bram hanya dari foto. Aku masih berdiri di ambang pintu, memperhatikan Bram perlahan mengganti sepatunya dengan sandal. Matanya tampak jauh, seolah tenggelam dalam mimpi. Aku tersenyum dan berkata, "Saat aku menceraikanmu, Rina baru 3 bulan. Sekarang dia sudah lebih dari 2 tahun. Waktu cepat sekali berlalu, ya." Tapi di dalam hatiku, waktu tidak bergerak sama sekali. Selama 2 tahun terakhir, aku berjuang untuk membangun kembali hidupku. Aku kembali ke Bandung, tempat aku dibesarkan bersama Bayu, tempat yang pernah kupikir tidak akan pernah kudatangi lagi. Aku belajar menjadi seorang ibu, belajar hidup tanpa Bram, dan belajar memaafkan. Bukan hanya dia, tapi juga diriku sendiri. Aku pernah mencintainya. Bukan karena dia mengingatkanku pada Bayu, tapi karena dirinya sendiri. Bram yang angkuh, canggung, tapi terkadang lembut tanpa bisa dijelaskan. Melihat Bram di sana, aku tahu dia masih membawa luka yang belum sembuh.
Aku ingin bertanya padanya, bagaimana dia menjalani 2 tahun ini, apakah dia pernah menyesali apa yang terjadi di antara kami, tapi aku tidak bertanya. Karena aku tahu, bahkan jika aku bertanya, jawabannya tidak akan mengubah apapun. Masuk, Pak Bram, kataku lembut. Bantu kami membuat kue, Rina pasti akan sangat senang. Dia mengikutiku masuk, masih tanpa kata. Tapi matanya mengatakan segalanya. Penyesalan, kesedihan, dan secercah harapan yang samar. Aku tidak tahu apakah kami bisa menyatukan kembali apa yang telah hancur. Tapi hari ini, aku hanya ingin dia melihat Rina, melihat rumah hangat yang kubangun, dan tahu bahwa aku baik-baik saja sekarang.